Harga pupuk sudah mengalami kenaikan yang cukup besar, tetapi kita sebagai seorang petani tentunya harus lebih bijak lagi di dalam belanja khususnya pupuk tersebut. Jangan sampai alih-alih kita ingin menghemat, tetapi hasil dari pemupukan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan bisa ketemu di channel ini lagi untuk selalu membahas tanaman jeruk dan permasalahannya. Sahabat tani semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pemupukan tanaman jeruk, baik itu permasalahan tentang pupuk, kemudian jenis pupuk dan takarannya, serta tips bagaimana cara memilih pupuk. Namun sebelum kami masuk ke pembahasan tersebut, kami mau mengucapkan terima kasih pada sahabat sanitani yang selalu mengikuti channel kami ini. Dan juga kami menyampaikan maaf apabila pada akhir-akhir ini kami lama tidak mengupload video, dikarenakan adanya kesibukan yang harus kami kerjakan. Sahabat tani semuanya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Untuk yang pertama yaitu permasalahan pupuk. Kita rasakan bersama akhir-akhir ini atau 2 tahun terakhir ini khususnya di tempat kami, bahwa harga pupuk sudah mengalami kenaikan yang cukup besar. Seperti contoh pada NPK 16 harganya sudah di kisaran di atas 800.000. Tentunya dengan harga yang begitu mahal tersebut, seorang petani semakin berat untuk membiayai tanamannya. Dan ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, dikarenakan adanya peraturan pemerintah yang mengurangi beberapa jenis komoditas yang tidak didukung oleh pupuk bersubsidi tersebut. Di sisi lain, akhir-akhir ini juga banyak beredar produk atau merek pupuk yang banyak di pasaran dengan merek yang baru kita kenal atau merek-merek yang baru dengan kemasan yang hampir mirip. Tentunya mereka mengklaim bahwa produk yang mereka jual juga mempunyai kualitas yang bagus. Tetapi kita sebagai seorang petani tentunya harus lebih bijak lagi di dalam belanja khususnya pupuk tersebut. Jangan sampai alih-alih kita ingin menghemat, tetapi hasil dari pemupukan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau bahkan kurang bermanfaat pada tanaman jeruk kita ini. Sahabat tani semuanya, pupuk tentunya sangat penting ya keberadaannya bagi seorang petani. Karena kita tahu bahwa pupuk merupakan salah satu bahan utama pada tanaman di dalam berfotosintesis. Apabila tanaman kurang di dalam pemupukan atau tidak tepat pupuk yang kita berikan, tentunya pertumbuhan tanaman tidak akan bisa optimal.
Sahabat tani semuanya, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu cara pemupukan dan jenis pupuk serta takaran pupuk yang kami lakukan. Dan saat ini kami berada di salah satu kebun kami. Inilah kondisi saat ini tanaman yang ada di kebun kami. Kita lihat daunnya sudah kelihatan hijau menua, dan apabila kita perhatikan pada ketiak daun, mata tunas yang ada pada ketiak daun ini sudah kelihatan menonjol, menandakan tanaman ini sebentar lagi akan mengeluarkan bunga. Untuk menghasilkan bunga yang lebat dan menghasilkan buah yang banyak, maka kami akan memberikan pupuk, yaitu dengan cara pemberian pupuk padat. Untuk pupuk yang kami gunakan yaitu NPK 16 dan juga KNO putih dengan perbandingan NPK 16 10 kilo dan KNO putih 1 kilo. Kita aduk secara merata, kemudian kita taburkan atau kita sabar di sekitar pohon atau tanaman kita, kurang lebih 3 on per tanaman. Kenapa kita melakukan pemupukan padat? Karena sebulan yang lalu kita sudah melakukan pemupukan kocor, dan cara atau takaran pada pemupukan kocor, sahabat tani bisa membuka videonya di channel ini. Sahabat tani semuanya, selanjutnya yang ketiga yaitu tips memilih pupuk. Seperti yang sudah kami sampaikan di depan tadi, bahwa akhir-akhir ini banyak merek pupuk yang beredar di pasaran dengan penampilan kemasan yang hampir mirip pada merek-merek pupuk yang sudah terkenal. Dan tentunya kita tidak ingin salah di dalam membeli pupuk, maka pada kali ini kami akan memberikan tips di dalam memilih pupuk yang akan kita beli dan kita berikan pada tanaman kita. Untuk yang pertama, cermati merek pupuk dan kandungan yang tertera pada kemasannya. Banyak pupuk yang beredar dengan nama yang hampir sama dan kemasan yang mirip, tetapi kandungan unsur haranya berbeda. Kemudian yang kedua, pilihlah produsen atau perusahaan pupuk yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari pemerintah. Dengan perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah tersebut, diharapkan unsur hara yang terkandung pada pupuk tersebut sesuai dengan kemasannya, sehingga kita bisa memilih dan menentukan pupuk yang akan dibutuhkan pada tanaman kita. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami lakukan, sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat pada kita semua, khususnya di dalam melakukan pemupukan. Dan tentunya kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita lakukan pekerjaan kita lebih maksimal lagi, meskipun hasilnya tidak sebesar apa yang sudah kita kerjakan. Tetapi yakinlah, suatu saat hasil yang akan kita dapatkan lebih besar dari apa yang sudah kita kerjakan. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanitani.